Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Penciptaan Biomedis ingin mempresentasikan hasil review paper yang kami kerjakan tentang USG E-Mode, B-Mode, dan E-Mode dengan tema otot dari sudut pandang engineer, medis, dan matematika. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sally Angelita Amanda dan rekan saya. Saya Anggraini Mutiara Kasih. Saya Suci Mulyaningsih Jabat. Saya Vivi Alfiana Damayanti. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Judul papernya adalah Estimation of Validity of a Mode Ultrasound for Measurement of Muscle Thickness and Muscle Quality. Ultrasonography atau USG merupakan teknologi yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur tubuh manusia. Dalam dunia medis, USG sering digunakan untuk mengukur ketebalan otot dan kualitas otot, terutama dalam konteks rehabilitasi dan latihan fisik, yaitu amplitude modulation atau A mode dan brightness modulation atau B mode. Di sini kita akan membahas 3 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang dari teknik. Keunggulan utama A mode adalah biayanya yang lebih murah dan kecepatan pengukurannya lebih tinggi dibandingkan dengan B mode. Namun, A mode hanya memberikan satu dimensi sehingga gambar yang dihasilkan kurang detail dibandingkan dengan B mode yang menghasilkan gambar 2 dimensi. Dari sisi lain, dalam konteks medis, USG A mode memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pemantauan perubahan otot selama rehabilitasi dan latihan fisik. Penelitian ini menunjukkan bahwa A mode dapat mendeteksi hipertrofi otot sementara yang disebabkan oleh akumulasi cairan seperti darah atau air setelah latihan. Di sisi selanjutnya, dari sudut pandang matematika, analisis statistik memainkan peran penting dalam penelitian ini. Koefisien korelasi interkelas atau ICC digunakan untuk mengukur kesepakatan antara pengukuran A mode dan B mode dengan nilai ICC lebih dari 0,95 yang menunjukkan kesepakatan yang sangat tinggi. Selain itu juga, algoritma pemrosesan sinyal digunakan untuk menghilangkan noise dan mengukur parameter seperti amplitudo dan frekuensi gelombang suara. Analisis statistik juga digunakan untuk menentukan signifikansi perubahan otot sebelum dan setelah latihan dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Lalu, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa USG A mode memiliki validitas yang tinggi dalam mengukur ketebalan otot atau MT dan kualitas otot atau MQ. Dengan hasil yang sebanding dengan USG B mode, perubahan otot setelah latihan dapat dideteksi dengan akurat menggunakan A mode. Berikutnya, pada jurnal kedua, potensi diagnostik pencitraan ultrasonografi pada otot perineal sebagai sarana diagnosa penunjang kesehatan reproduksi sapi. Pada jurnal ini, ultrasonografi merupakan alat pencitraan berbasis gelombang suara frekuensi yang tinggi yang digunakan untuk mencitrakan jaringan lunak seperti otot secara non-invasif. Dalam penelitian ini, USG B-mode digunakan untuk menganalisis otot perineal sapi yang berperan penting dalam menopang organ reproduksi. Gangguan pada organ reproduksi seringkali berdampak pada perubahan otot perineal. Dan USG dipilih sebagai metode modern yang lebih aman dan tidak menimbulkan stres pada sapi dibandingkan dengan metode konvensional seperti palpasi rektal. Prosedur pencitraan USG pada jurnal ini meliputi permukaan kulit dibasahi dengan air sabun, kemudian rambut di area perineal dicukur, lalu gel USG diaplikasikan. Setelah itu pencitraan dari 2 sudut pandang, yaitu ada longitudinal dan transdudinal. Hasil dari pencitraan tersebut dianalisis menggunakan software imaging. Adapun pada jurnal ini dibahas beberapa sudut pandang, seperti pada sudut pandang teknik, yaitu USG bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara frekuensi yang tinggi dipancarkan oleh probe. Probe linear 5 MHz digunakan karena frekuensi ini optimal untuk mencitrakan jaringan lunak seperti otot. Lalu ada sudut pandang medis di mana USG B-mode memberikan gambaran visual yang jelas tentang struktur otot perineal sapi. Hasil dari pencitraan menunjukkan beberapa pola, seperti kulit dan jaringan subkutan yang tampak hipokoik atau sedikit gelap, otot kokigeus dan livator ani yang terlihat anekoik atau hampir hitam, serta fasia otot dan peritoneum yang tampak hiperkoik atau lebih terang. Lalu, kesimpulan dari jurnal ini ialah otot perineal sapi, kokigeus atau livator ani dapat dipindai dengan USG transperineal secara tepat dan akurat. Hasil citra ini berguna untuk mendeteksi kelainan atau perubahan jaringan organ reproduksi. Kemudian ini adalah review tentang jurnal Skeletal Muscle Assessment Using Quantitative Ultrasound. Ultrasound kuantitatif atau QS adalah teknik pencitraan medis yang menawarkan analisis otot rangka secara lebih objektif dibandingkan dengan metode ultrasonografi konvensional. Keunggulan utama QS ini adalah memiliki kemampuan pencitraan secara real time, efektivitas biaya, dan tidak ada paparan radiasi. Di penelitian ini ada berbagai macam mode pencitraan, yaitu A mode yang digunakan untuk mengukur sifat akustik jaringan, B mode yang digunakan untuk menghasilkan gambar 2 dimensi, dan E mode yang digunakan untuk memantau pergerakan jaringan secara real time. Adapun sudut pandang teknik dalam QS ini yaitu untuk mengandalkan pemrosesan sinyal dan analisis data
yang menghasilkan informasi kuantitatif tentang jaringan otot. A-mode dan B-mode memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mengukur amplitude dan intensitas pantulan, sementara E-mode dan Doppler memantau pergerakan atau aliran darah. Di dalam sudut pandang medis, QS menawarkan alat yang efektif untuk mendeteksi perubahan patologis pada otot seperti fibrosis, infiltrasi lemak, dan gangguan neuromuskular. Teknik elastografi menunjukkan bahwa otot yang mengalami fibrosis memiliki modulus yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada sudut pandang dari sudut pandang matematika, di mana QS ini melibatkan berbagai perhitungan untuk menganalisis sifat mekanik jaringan otot. Modulus Young atau disimbolkan dengan E dihitung dengan rumus E sama dengan konduktivitas per epsilon, di mana konduktivitas adalah tegangan dan epsilon adalah regangan. Perhitungan ini membantu menentukan kekakuan jaringan dan mendeteksi perubahan patologis. Kecepatan gelombang geser atau C dihitung menggunakan rumus C sama dengan akar dari G per Rho, di mana G adalah modulus geser dan Rho adalah identitas jaringan. Kecepatan gelombang geser yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kekakuan jaringan yang dapat menjadi indikator fibrosis. Selain itu, koefisien atenuasi atau A dihitung dengan rumus I sama dengan I0 dikali eksponen pangkat min alpha dikali X yang menggambarkan pelemahan intensitas gelombang ultrasonik seiring bertambahnya jarak. Skor Z dapat digunakan untuk mengukur penyimpangan dari nilai normal ekogenisitas, membantu mengidentifikasi perubahan patologis dalam struktur otot. Sehingga dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa ultrasonografi kuantitatif merupakan metode inovatif yang dapat memberikan pendekatan kuantitatif dalam analisis otot rangka. Dengan memanfaatkan beberapa metode pencitraan dan teknik elastografi, QS dapat memberikan informasi yang informatif dan lebih akurat dan kuantitatif dibandingkan dengan USG konvensional. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.